riba emang parah gitu kan. Adafan muda apa, wah bener, jangan sekali-kali dekati riba. Bahwasanya 1 tahun perjalanan itu adalah 1 tahun di mana kami benar-benar ditempa. Hutang kami di awal tersebut malah meninggalkan hutang kisaran 2-3 M. Fantastis gitu kan. Tapi tadi itulah justru titik awal kami, saya banyak sekali pembelajaran. Sederhananya adalah bagaimana kami menyelesaikan hutang. Mengilustrasikannya seperti ini. Ada project A, kami mendapat keuntungan. Nah, disiplin yang kami terapkan sejak itu adalah jika misalnya harga jual dikurangi biaya-biaya sama dengan keuntungan, kami belum menyebut itu keuntungan karena apa? Belum dipotong ZIS. Jadi ZIS ini adalah kantong yang wajib kami potong dulu, gitu kan, langitan. Baru kami akui itu sebagai keuntungan bersih. Dari keuntungan bersih inilah baru 50%-nya kita selesaikan bertahap hutang. Faktor langitan inilah yang membantu kami menyelesaikan semua urusan. Karena apa? Kita melibatkan Allah untuk menjadi mitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hari Kurniawan. Saya kelahiran 1976 bulan Maret. Saat ini saya merupakan founder dari CMK Group, di mana CMK Group bergerak dalam beberapa bentuk pekerjaan. Ada di ISPRO, tapi brand yang lebih banyak dikenal CMK-nya. Dia bergerak di event organizer, MICE. Kemudian ada Kome. Kome itu, brand Kome itu bergerak di workshop dan production. Kemudian ada Silent, properti dan kontraktor. Ada Arah Mata, IT digital marketing. Kemudian ada Good Five, bergerak di ATK merchandise. Awal mula berdiri CMK Group, Citra Mandiri Kreatif tepatnya, itu berdiri terhitung dari akhir 2009 hingga sekarang sudah masuk 12 tahun, alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak liku yang jadi banyak sekali yang kalau kita mau ngomongin CMK Group ini, Mas. Jadi, tapi sebelumnya sedikit, saya lulusan STSBI tahun 1994 di Fakultas Ekonomi Manajemen. Mengawali karir pada saat semester akhir, saya sudah sempat menyibukkan diri di lembaga konsultan Casablanca, kemudian juga pernah sibuk di BMT, salah satu BMT di Jogja. Kemudian setelah itu saya lulus, pindah ke Jakarta, kemudian bekerja di bank asing, ada Citibank, kemudian sempat ke anak perusahaan BCA, Blue Dot, kemudian masuk lagi ke bank asing ABN AMRO. Selanjutnya, jadi saya setelah itu sempat masuk dalam sebuah production house atau Saya Production, di mana Saya Production ini memang bergerak di MICE. Jadi 2 bulan sebelumnya saya bersama rekan saya yang juga di Saya Production itu kepingin mandiri, dan
kita bertukar pikiran sampai akhirnya kita berdua sepakat, ayo kita coba mandiri. Itu kita langsung coba lakukan pengurusan legal, dan sebelumnya pada saat prosesnya itu saya berkenalanlah dengan Pak Arief Mufraini. Itu 1 tahun kita berjalan, 2009 akhir sampai 2010, 1 tahun. Ternyata sebagaimana apa yang kita mungkin pernah dengar ataupun justru kami mengalaminya, jika misalnya sebuah usaha dilakukan hanya dengan modal nekat saja tanpa administrasi yang bagus dan manajemen yang rapi, itu nonsen. Dan itu kami buktikan. 1 tahun pertama kami boleh dibilang malah mempunyai banyak hutang. Waktu itu kita nggak pakai modal, Mas. Jadi modal kami hanya bagaimana jadi sebuah legal company bernama PT Citra Mandiri Kreatif. Dengan legal itu, kita sudah punya legal resminya, kami mulai hunting pekerjaan. Jadi gini modelnya, jika ada project itu kami tawarkan ke personal. Oke, aku dapat project nilai 50 juta. Aku bisa menghasilkan 80 juta nih, 70 juta nih. Pinjemin modal, bagi hasil. Gitu kan. Nah, ternyata dalam aplikasinya gitu kan, sekali 2 kali itu rapi gitu kan. Tapi ternyata ada person yang bunga membungakan gitu. Sehingga kan akhirnya kita tergulung terus ya, nggak kelar-kelar. Dimana dalam 1 tahun itu juga dengan tadi kita nggak paham ilmu pajak, kita coba bermain invoice banyak, Mas, pekerjaan banyak gitu. Tapi kita nggak tahu bagaimana mengolah pelaporan pajak, kewajiban menulis pajak. Akhirnya kita punya utang dari lembaga pemerintah yaitu perpajakan. Kita punya juga tergerus dengan tadi pinjaman-pinjaman dari pihak instator yang dia tadi ada Afan Muda apa itu. Jadi nggak kelar-kelar. Bahwasanya 1 tahun perjalanan itu adalah 1 tahun di mana kami benar-benar ditempa. Karena apa? Bukan menikmati hasil, tapi menikmati hutang. Jadi disitulah proses perjalanan kami, proses pembelajaran kami yang menurut saya pribadi itu sangat berharga. Karena dari situ saya pribadi memahami, wah, riba emang parah gitu kan. Ada Afan Muda apa? Wah, bener, jangan sekali-kali dekati riba. Sehingga 2009-2010 kami terpuruk dengan hutang. Dan yang kedua, faktor kedua tadi manajemen. Itu kalau dari faktor keuangan. Kalau dari faktor manajemen, kami waktu awal berdiri SDM kami cukup banyak. Gitu. Mereka kita kasih gaji, tapi kita melupakan bahwasanya tersadarkan, maksud saya tersadarkan ini kita mau bikin project atau mau bikin perusahaan. Sehingga kalau boleh kita sampaikan, hutang kami di awal tersebut, di akhir 2010, 1 tahun tersebut, 2009 ke 2010, begitu cek pembukuan di akhir tahun, malah meninggalkan hutang kisaran 2-3 M-an. Fantastis gitu kan. Tapi tadi, itulah justru titik awal saya banyak sekali pembelajaran. Teringat bahwasanya begitu kita senang, itu cobaan. Begitu susah, itu juga cobaan. Pertanyaannya, kita mau di posisi yang mana? Untuk itu, jadi founder pertama itu ada 3 orang, Mas. Saya dan 2 orang lainnya. Begitu kita mau bagaimana, kita duduk para founder 3 orang ini. Ternyata yang tambah saya ngiris gitu ya. 1 orang founder teman kita ini malah angkat tangan. Beliau bersikap, ya bubarin aja. Intinya dia udah nggak mau tahu. Saya kebetulan modelnya nggak begitu. Yang namanya hutang dibawa sampai akhirat.
Yang kedua, saya ditanamkan untuk tanggung jawab. Nah, dari situ pertanyaannya saya sampaikan ke Pak Arif, ente mau gedein CMK atau CMK mau gedein lo? Bahasa Betawinya gitu. Pak Arif alhamdulillah menjawab, kita yang gedein CMK atau CMK yang gedein kita. Saya punya partner. Jadi sampai sekarang saya bersama Pak Arif lah yang membentuk CMK hingga sampai saat ini. Kemudian baru kita menyusun strategi bagaimana kita bangkit dari keterpurukan, dari proses pembelajaran yang Allah kasih ke kita kondisinya. Dengan menjawab satu pertanyaan di awal tadi, kita mau nyari project atau mau bikin perusahaan. Kalau perusahaan jangka panjang. Nah, dari situ kita mulai berbenah, Mas. Dari situ juga beberapa teori yang Pak Arif sudah miliki gitu kan. Kebetulan Pak Arif juga salah satu dosen di kampus ternama di Jakarta. Kita menerapkan apa yang namanya Mudorek Champion, kita menerapkan apa namanya utility sharing. Sederhananya adalah bagaimana kami menyelesaikan hutang. Logika gampangnya gini, Mas. Walaupun saya bilang sama beberapa kali ke Pak Arif dan beberapa forum di internal, apakah ini ada di ilmu akuntansi? Gitu kan. Saya tidak peduli itu. Tapi bahwasanya dengan sistem ini kita bisa menyelesaikan urusan hutang kita dan kita bisa membangun bisnis kita. Gitu. Nah, itu kalau Pak Arif menyebutnya apa? Utility sharing. Gampangnya adalah begitu 2009-2010 saya mengambil sikap di 2010, saya kumpulkan teman-teman SDM. Saya tawarkan juga, mana yang mau fight, stay, yang tidak fight silahkan. Tapi yang jelas untuk yang fight, saya tidak bisa gaji, saya tidak punya apa-apa. Fokus kami adalah menyelesaikan hutang. Bagaimana kami menyelesaikan hutang? Sederhana, Mas. Kalau tadi saya bilang apakah ada di ilmu akuntansi atau tidak, yang jelas ini sistem yang akan kita lakukan terkait konsep keuangan. Dan alhamdulillah sedikit ngomong ke depan, konsep itu sampai sekarang kami lakukan dan kami bisa bertahan dan kami alhamdulillah tidak terkena dampak pandemi. Balik lagi, bagaimana sih? Jadi ilustrasinya begini, begitu kami mendapatkan keuntungan dari satu proyek, taruhlah nilainya 100. Kami sudah komit 50% itu untuk hutang. Satu. Kemudian ada kantong lagi. Ini apa? Konsep langitan ini, Mas. Bahwasanya ada power of hidden ya, power of gift. Saya yakin itu, kami percaya itu, dan kami sampai sekarang mungkin malah justru yakin faktor langitan inilah yang membantu kami menyelesaikan semua urusan, mewujudkan cita-cita kami, mewujudkan apa yang kami ingin strategikan. Karena apa? Kita melibatkan Allah untuk menjadi mitra. Jadi ada kantong 50% untuk penyelesaian hutang, ada kantong yang memang kita sisihkan untuk jalan Allah. Kita 5%. Gitu. 5% itu hingga sampai sekarang kita sudah menjadi bapak angkat di pesantren Hafiz Magelang, pesantren yatim piatu ada di belakang rumah Rawamangun sana, janda-janda terdekat kita, anak ABK, ada kita listnya, Mas. Tiap bulan itu kita gelontorkan untuk di sana. Itu yang tercatat. Di luar yang tidak tercatat, terkadang ada proposal pembangunan masjid ini. Itu apa? Itu kita suka. Karena kita yakin itu. Ini nggak bisa kita tinggalin ini. Karena kita juga yakin bahwasanya itu yang
membuat kita selesai dari hutang, kita diberikan kesehatan, tidak hanya saya, keluarga, karyawan semua. Kemudian insya Allah apa yang kita pinginin kok ya aman, mudah, lancar gitu. Walaupun cerita kapannya gitu kan, itu kan balik lagi ke yang di atas, tapi terwujud Mas. Doa pasti dikabulkan, kapannya urusan yang di atas. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, saya coba mudah mengilustrasikannya seperti ini. Ada project A, kami mendapat keuntungan. Nah, disiplin yang kami terapkan sejak itu adalah jika misalnya harga jual dikurangi biaya-biaya sama dengan keuntungan, kami belum menyebut itu keuntungan karena apa? Belum dipotong ZIS. Jadi ZIS ini adalah kantong yang wajib kami potong dulu, gitu kan, langitan, baru kami akui itu sebagai keuntungan bersih. Dari keuntungan bersih inilah baru 50%-nya kita selesaikan bertahap hutang. Kalau secara project Mas, alhamdulillah ngalir, ada aja. Karena keyakinan itu mungkin ya, balik lagi, project running gitu Mas. Dan bertahap-bertahap selesai itu hutang, kurang lebih 1-2 tahun. Karena kan bertahap kami menyelesaikannya Mas. Menyelesaikan yang sifatnya lembaga pemerintahan, pajak kita selesaikan. Kemudian investor-investor, tentunya dengan kita duduk kembali, kita rislah ulang, berhitung ulang, dan kami komit di situ. Oke, menyelesaikan semuanya tidak bisa, tapi secara bertahap, namun dalam kurun waktu selama 1 tahun saya bisa selesaikan. Jadi gini Mas, satu mungkin hal yang bisa jadi ibrah juga, kami para founder tidak greedy. Jadi maksud saya begini, bukannya saya mau ini, bos, kan kalau misalnya keuntungan di akhir tahun udah layaknya para komisaris, founder untuk menikmati. Kami tidak menerapkan itu. Karena apa tadi? Kami ingin bisnis kami panjang. Sehingga kami ciptakan lagi kantong-kantong. Kantong untuk kesehatan, kantong untuk pendidikan, kantong untuk operasional selanjutnya. Nah itulah maka kalau ngomongin nanti kita pandemi, kami aman karena kami udah punya banyak kantong. Termasuk kantong umroh untuk karyawan. Alhamdulillah. Aku nggak tahu itu ada di ilmu akuntansi atau enggak, tapi kami praktekkan itu dari 2010 akhir sampai sekarang. Kami CMK Group sudah punya 5 lini bisnis, berjalan semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah tahun kemarin kita sudah selesai overbook semuanya 100 unit rumah untuk RSA di Sumedang. Insya Allah mohon doanya kita tahun ini akan buka GSS 2. Insya Allah juga lanjut di GSS 3. Di Sumedang juga Mas. Allah kasih rezekinya kita masih di Sumedang untuk perumahan. Begitu. Berdasar pengalaman berhutang tadi dan bertemu dengan riba adafan sampai dari dulu hingga sekarang kami belum bermain di bank Mas. Semua kami lakukan akhirnya swakelola. Modal semua dari kami. Termasuk bangun perumahan. Termasuk menelurkan Good Five, Kome, Arahmata. Hadirnya pemimpin-pemimpin yang menggawangi Arahmata, Silent, Kome, itu dengan sistem Modorip Champion Mas. Jadi kalau dulu mereka hanya sebagai pekerja, sekarang posisi mereka adalah as owner, naik. Kita ada faktor regenerasi di sana, ada faktor utilitas sharing di sana. Mereka yang kita percayakan, pimpin nih Arahmata, pimpin nih Good Five. Hal lain kenapa kami bisa ibaratnya bertahan. Lagi-lagi kami tadi yakin dengan urusan langit, kantong itu, karena belum disebut keuntungan bersih buat kami sebelum dipotong itu. Itu yang dengan tadi ya Mas, root disiplin mendistribusikannya, gitu kan. Kemudian
Apalagi selain Kaki Langit, kami juga bahkan awal-awal pandemi itu teman-teman kita yang mengalami krisis dampak pandemi, kita punya program bagi sembako buat mereka. Ada juga kita kasih pinjaman lunak buat yang mau mulai usaha gitu kan. Itu kita lakukan Mas kondisinya. Dari kantong yang tadi. Sehingga gimana urusan operasional apa? Ada kantongnya. Lagi-lagi Allah tetap murah dengan kita. Ada aja. Jadi CMK Group itu lahir dari berbagai kepala. Namun dengan satu frekuensi yang sama, kami ingin menjadi juara. Gitu kan? Kami ingin menjadi juara yang melahirkan juara-juara baru dan memberikan manfaat lebih banyak lagi kepada orang lain yang di sekitar kita. Itulah CMK Group Mas, kurang lebihnya. Kalau omset fluktuatif, terakhir sebelum pandemi kita bisa nembus sampai 33 M omset. 32 sampai 33 M gitu. Begitu masuk pandemi pertama turun drastis memang, tapi di bawah 10 M. Tahun ini kita di 10 ke atas sedikit. Ada kenaikan tapi Mas, dari pandemi pertama ke pandemi kedua. Itu dengan catatan saya belum dapat report dari anak perusahaan yang lain. Bismillah ya, bisa sampai 12 M, 13 M kondisinya. Berdasarkan pengalaman aja Mas, dari 12 tahun saya membangun CMK Group ini, bukan pesan sih, saya cuma mau nyampein aja buat para teman-teman semua pelaku bisnis ataupun yang mau memulai bisnis, bahwasanya pertama nggak perlu modal, jika kita masih Allah kasih dengkul, artinya kita punya modal dengkul. Tapi itu modal. Kunci maksud saya adalah yang utama kita dulu. Sebagaimana setekad apa kita, semotivasi apa kita, faktor yang lain pendukung. Setelah kita, yang kedua, urusan langit, gitu. Urusan langit ya, di mana-mana doa dulu sebelum usaha. Mau ngapa-ngapain, Bismillah dulu, doa dulu, baru usaha. Itu urusan langit penting. Ingat, karena balik ke yang pertama, itu adalah wujud mensyukuri nikmat. Allah kasih kita 5, bisa jalan, punya otak, punya apa, itu modal utama. Mensyukuri dulu. Ya kan, makanya nggak punya modal ini, nggak punya modal dalam bentuk kapital, duit, benar Bob Sadino, enggak, yang penting situ masih punya modal, dengkul, itu modal. Nah itu maksudnya, syukuri nikmatnya dulu, kemudian balikin lagi, kita doa, ya Allah, Bismillah, ini. Kemudian ikhtiar, udah minta, jangan lupa tadi, bagiannya tuh, bagian sisihin tuh, insya Allah. Semoga bermanfaat apa yang tadi kita coba diskusikan, sharingkan. Saya Muhammad Hari Kurniawan, founder dari CMK Group. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.